Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lose Yuna. Hari ini Lose Yuna akan ditemenin oleh satu orang cici yang cantik. Yuk kita lihat sama-sama, cici siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Civania. Nah, aku itu dari Tunas Remaja. Buat teman-teman sekolah minggu nanti yang naik ke Tunas Remaja bakal ketemu Cici Fania, juga ada Koko dan Cici yang lain loh ya. Sampai ketemu di Tunas Remaja. Nah, buat ibadah hari ini ayo Lose. Buat ibadah hari ini adik-adik sudah siap semuanya? Pakai baju yang rapi. Jangan lupa Alkitabnya. Ayo siapin dulu Alkitabnya. Ayo mana Alkitabnya? Iya, Udah? pasti sudah ada di sini ya. Oke. Terus udah Alkitab sudah disiapkan. Oke, duduknya yang rapi dan manis ya adik-adik semua. Terus selama ibadah ini boleh nanti kalau ada gerakan kita bisa sama-sama ikut nyanyi dan ikut gerakannya. Juga jangan lupa ikut ibadahnya sampai selesai ya adik-adik. Nah, hari ini ayo kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan He's the Lord. Ya, adik-adik boleh ikutin ya gerakannya, ikutin Lose Yuna dan Cici Fania. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Kita nyanyi sekali lagi ya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Oke, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya berkati kami, berkati ibadah sekolah minggu kami, berkati Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga Lose-Lose yang bertugas memimpin pujian. Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yesi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu apa Cici Fania? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Iya. Mari kita nyanyi sama-sama. Boleh ikut gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan Osayesi di sini. Bagaimana? Adik-adik siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, tapi sebelumnya kita apa dulu? Kita berdoa dulu. Yuk, sama-sama semuanya di rumah. Mohon bantuan mama papa, adik-adiknya lipat tangan, sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada lagi di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Lause lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyaksikan tayangan berikut ini. Hai Alkan, Hai Mami, kamu lagi ngapain? lagi WA-an sama teman. Enak ya zaman sekarang, kalau mau kirim pesan tinggal buka HP, diketik, sampai deh pesannya. Emang zaman dulu gimana kalau mau kirim pesan? Kita sekolah minggu dulu ya. Oke. Nah, adik-adik, tadi apa yang dilakukan oleh teman kalian Alkan? Ya, dia sedang mengirimkan pesan menggunakan handphone. Wah, zaman sekarang ini serba canggih ya semuanya. Kita bisa mengirimkan pesan hari ini langsung sampai ya ke tujuannya. Nah, kita juga bersyukur nih kepada Tuhan untuk kemajuan teknologi yang canggih yang kita miliki. Seperti sekarang, Lose Yesi sedang menyampaikan firman, adik-adik yang di rumah menyaksikan, itu semua juga berkat kemajuan teknologi yang juga Tuhan berikan kepada kita. Apalagi adik-adik di tengah pandemi seperti ini bisa mengikuti ibadah ya, menggunakan media-media, ada Zoom, ada YouTube. Wah, sangat bersyukur sekali ya untuk kemajuan, untuk teknologi yang canggih yang kita miliki saat ini. Kalau zaman sekarang mengirim pesannya canggih, gimana nih kalau zaman dulu? Kalau Allah mau berbicara kepada umatnya pada zaman dulu. Nah, kalau pada zaman dulu ketika Allah ingin menyampaikan atau memberitahukan pesannya kepada umatnya, Allah mengutus atau Allah berbicara melalui seorang nabi. Adik-adik tahu apa nabi itu? Ya, nabi adalah seorang yang dipanggil dan diberi tugas oleh Allah untuk berbicara dan menyampaikan pesan kepada umatnya, umat Allah itu sendiri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentunya. Kita akan belajar bersama tentang Nabi Yesaya. Dan itu juga terdapat dalam kitab Yesaya. Adik-adik sudah siapkan Alkitab kan? Yesaya adalah nabi untuk kerajaan Yehuda. Yesaya hidup sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, Nabi Yesaya melayani sebagai nabi bagi Yehuda dari tahun 740 hingga 680 sebelum Masehi. Ya, kurun waktunya kurang lebih 60 tahun. Dan dalam masa pemerintahan 4 orang raja, di mana ada Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Yuk, selanjutnya nih adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita
Losa akan sedikit mengajak adik-adik membaca dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kitab Yesaya yang akan kita baca pada hari ini. Sama-sama kita buka Yesaya pasal yang ke-1. Adik-adik buka kitabnya Perjanjian Lama ya. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ke 4 hingga 18-20 dan juga ayat 24 sampai dengan 26. Ada teman kalian yang akan membantu Losa untuk membacakannya. Tapi adik-adik di rumah jangan lupa ikut juga membacanya ya bersama-sama. Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 4. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Yesaya 1 ayat 18-20. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya 1 ayat 24 sampai 26. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah padanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sudah membaca kan? Yuk, adik-adik kita akan membahasnya dan ada sedikit pertanyaan-pertanyaan buat adik-adik di rumah. Sambil pegang Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Simak pertanyaan Losa Yesi kali ini. Menurut adik-adik, siapakah yang Maha Kudus itu? Good. Ya, dia adalah Allah. Selanjutnya, apa sih yang diperbuat umat Allah terhadap Allah? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, mereka menolak Dia atau menolak Allah, bahkan mereka berperilaku buruk dan juga meninggalkan serta berpaling dan membelakangi Allah yang Maha Kudus itu. Selanjutnya, Yesaya pasal 1 ayat 18 dan yang ke-20. Pertanyaannya begini. Apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat ini? Ada yang tahu kira-kira adik-adik di rumah? Ya, jadi hanya Allah saja yang dapat menghapus dosa-dosa umatnya yang merah seperti darah di seluruh tangan mereka dan bahkan mampu mengubah mereka menjadi apa? Putih seperti salju atau bulu domba. Jadi adik-adik harus ingat bahwa pertobatan akan membawa pada pengampunan. Good.
Selanjutnya, Yesaya pasal 1 lagi, ayat yang ke-24 dan ke-26. Pertanyaannya, simak baik-baik ya. Apakah nama-nama bagi Allah yang dipakai oleh Yesaya dalam ayat 24? Ayo, ada yang bisa? Iya, nama-namanya adalah Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Selanjutnya, apakah yang diberitakan kepada kita tentang Allah melalui nama-nama yang tadi? Ada yang tahu? Ya, Ia adalah Allah yang berkuasa dan Ia adalah Tuhan. Wah, adik-adik hebat semuanya ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya masih ada lagi nih ayat-ayat Alkitab yang harus kita baca dan kita buka. Sama-sama sekali lagi kita buka dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 8. Seperti biasa, teman kalian akan membacakannya. Yesaya 6 ayat 1 dan 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun mati Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari kitab Yesaya pasal 6 tadi yang sudah kita baca, dalam tahun matinya Raja Uzia, tertulis di situ bahwa aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, saat itu Yesaya berada di bait Allah. Ia berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik tahu apa yang dilihatnya di sana? Yesaya melihat sesuatu yang luar biasa tentang Allah yang Maha Kudus. Tapi apa adik-adik? Yesaya menjadi takut dan berpikir, waduh, aku pasti celaka nih, karena aku sudah melihat Allah yang Maha Kudus itu. Ternyata tidak, Allah berbelas kasihan. Bahkan Allah berbicara kepada Yesaya pada ayat yang ke-8 tadi. Nah, adik-adik, Allah memanggil Nabi Yesaya, dan Yesaya pun terpanggil sebagai seorang nabi. Pelayanan Nabi Yesaya terjadi selama masa kerajaan Israel yang pecah. Jadi tugas Yesaya menjadi seorang nabi tentu tidaklah mudah. Bahkan adik-adik, tidak menyenangkan pada saat itu. Nabi Yesaya menyampaikan hal-hal yang ingin dikatakan Allah melalui dia kepada umatnya. Nabi Yesaya berbicara tentang, pertama, penghukuman atau penghakiman, di mana akan ada hukuman bagi umatnya karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah. Yang kedua, belas kasihan. Di dalamnya belas kasihan, Yesaya mau menyampaikan bahwa Allah berjanji akan memulihkan dan memberkati umatnya yang mau bertobat. Yang ketiga, pengharapan atau keselamatan, di mana Allah akan menggenapi janji-janjinya dan Allah akan mengutus Mesias sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yesaya tidak berbicara atau berkata bahkan menubuatkan menurut pikirannya sendiri, melainkan Nabi Yesaya menerima berbagai penglihatan dari Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi situasi pada zaman Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah, yaitu
umat Allah berada pada kekacauan yang luar biasa. Mulai dari kerajaan utara yang disebut sebagai Israel, bahkan kerajaan selatan yang disebut sebagai Yehuda. Kedua kerajaan ini melakukan hal yang jahat. Mereka berpaling bahkan melupakan Allah. Dan adik-adik, mereka juga semakin sering berbuat kesalahan sampai turun-temurun mereka nih melakukan hal-hal yang jahat terhadap Allah. Dan mereka juga bahkan sampai kepada anak-anak melakukan hal yang buruk. Mereka terus menerus memberontak dan melawan Allah. Bahkan apa adik-adik? Mereka melupakan Allah. Nah, adik-adik, mereka juga menyebut yang jahat sebagai yang baik dan yang baik sebagai yang jahat. Apalagi pada saat itu Nabi Yesaya berbicara tentang hukuman. Tidak ada orang yang suka mendengar tentang hukuman yang akan mereka terima. Tapi Nabi Yesaya tetap tidak pantang menyerah. Dia melakukan tugasnya walaupun ini bukan tugas yang mudah untuk dilakukan. Dan Yesaya tetap bersemangat dan tetap setia menyampaikan, memberitakan pesan yang dari Allah agar bangsanya dan umatnya mau bertobat dan berbalik kepada Allah mereka. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Nabi Yesaya, jika mereka tidak mau bertobat, pasti Allah akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Dan juga Nabi Yesaya memperingatkan bahwa pemberontakan yang terus berlanjut akan menyebabkan umat Allah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan Allah akan menggunakan kerajaan-kerajaan yang besar seperti Asyur dan Babel untuk menghukum mereka. Adik-adik ingat ya, ini benar adanya loh. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat ditinggikan dari segala makhluk ciptaannya. Allah itu adalah Allah yang sempurna, Allah itu tanpa dosa, bahkan Allah itu adalah yang kudus dalam semua tindakannya. Nah, inilah seharusnya yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita bersikap setiap hari. Jadi adik-adik, Allah menawarkan pengampunan penuh jikalau pada saat itu mereka mau bertobat dan membuang kejahatan dan juga berusaha untuk melakukan hal yang benar, terlebih lagi menaati firman-Nya. Karena Allah adalah Allah yang tanpa dosa. Maka Allah yang bisa menolong kita dari segala dosa kita. Jadi adik-adik gak bisa nih memperlakukan Allah sebagai Allah yang biasa-biasa saja. Nah, ingat juga nih ya adik-adik, bahwa Allah itu sepenuhnya memegang kendali atas kekuasaan, penghakiman, kasih, dan kemurahannya dalam kehidupan kita umatnya. Nah, adik-adik, tetapi pesan Nabi Yesaya tentu saja belum berakhir. Adik-adik ingat kan di awal tadi Losesi katakan apa? Losesi menyampaikan bahwa Nabi Yesaya bukan hanya berbicara tentang pesan penghakiman saja, tetapi Nabi Yesaya juga berbicara tentang pesan pengharapan. Ini merupakan kabar baik, bukan? Pastinya. Jadi ada janji pengharapan. Karena apa? Karena Allah akan memulihkan umatnya yang mau bertobat, yang mau setia, yang mau hidup benar. Dan ingat, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Adik-adik tahu apa janji Allah? Ya, Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mengirimkan Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Adik-adik tahu siapa Mesias itu?
Ya, benar sekali. Dia adalah Yesus Kristus. Dan dia yang dilahirkan dari keluarga Daud. Disebut juga sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ia akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran untuk selama-lamanya. Adik-adik nanti bisa baca ya dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Dan adik-adik ingat, itu sudah digenapi. Itu artinya keselamatan yang dari Allah telah tiba, yaitu juru selamat yang tadi Losesi katakan. Dan juru selamat yaitu Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita. Tetapi adik-adik, ia akan dihina dan mengalami penderitaan yang sangat berat, bahkan mengorbankan dirinya, hidupnya bagi dosa-dosa umatnya sendiri. Tapi adik-adik ingat, dia tidak berdosa, tapi dia mau menanggung semua hukuman yang seharusnya kita terima. Semuanya untuk siapa? Ya, untuk kita semua, untuk Lose, untuk adik-adik, mama, papa, oma, opa, semua ciptaan yang Allah kasih. Nah, adik-adik, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita pun bisa seperti Nabi Yesaya. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mau menyampaikan dan meneruskan kebenaran atau pesan kasih Allah dalam firman-Nya kepada setiap orang. Dalam firman-Nya, Allah akan mendidik umat-Nya ketika mereka berdosa. Dan dalam firman-Nya, Allah akan mengampuni mereka ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka. Dan dalam firman-Nya juga, Allah dengan lemah lembut dan terus akan memelihara mereka yang percaya dan berharap kepadanya. Jadi adik-adik harus ingat, kita juga harus mau taat dan setia, bahkan nih pantang menyerah untuk menyampaikan, memberitakan pesan Allah. Contohnya seperti Losesi Losesi menyampaikan pesan Allah pada hari ini lewat cerita firman Tuhan. Seperti juga Rola, nah yang jauh di Papua sana tuh, Rasulullah juga menyampaikan pesan Allah dalam firman-Nya kepada adik-adik yang ada di Papua sana. Hebat bukan? Siapa lagi ya? Seperti Loso Imaita tuh menyampaikan firman Tuhan juga. Ada lagi satu nih hamba Tuhan kita seperti Bapak Pendeta Indra. Bisa, adik-adik juga bisa seperti itu. Jadi adik-adik harus berani dan pantang menyerah dan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat, adik-adik juga tetap harus terus berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Nah, adik-adik, di akhir cerita Losesi hari ini, Losesi punya ayat hafalan buat adik-adik semuanya yang di rumah. Yuk, sama-sama ambil Alkitabnya. Kita buka kitab Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bisa kita ulangi sekali lagi? Yuk, sama-sama kita ulangi ya. Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Good. Nah, adik-adik, masih ingat kan? Kita akan mundur lagi nih untuk ayat hafalan kita di Amsal 2 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-5. Bisa? Masih ingat semuanya? Yuk sama-sama. Amsal pasal 2 ayat yang ke-1 hingga yang ke-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian
dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, ternyata adik-adik semua di rumahnya hebat untuk ayat hafalan Amsal 2 ini. Ya, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini yang Losiasi sampaikan. Losiasi mau adik-adik semua tetap percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk tetap terus juga mau menyampaikan pesan-pesan-Mu yang baik dalam firman-Mu kepada sesama kami yang kami temui. Jaga lindungi kami Tuhan bersama kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati kami, berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik sekalipun kami mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa ya adik-adik. Tetap sehat semuanya. Kita jumpa lagi di sekolah minggu, di hari minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Losiasi atas firman Tuhannya. Terima kasih juga Cici Fania sudah temenin Lose Yuna hari ini kita bersekolah minggu. Adik-adik sudah dengar cerita yang disampaikan oleh Losiasi ya. Adik-adik tahu bahwa siapa yang berbuat dosa pasti akan mendapat hukuman. Upah dosa ialah maut. Tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang juga menganugerahkan keselamatan untuk kita seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada bangsa Yehuda waktu itu. Nah adik-adik, kita saat ini sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita tetap menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita semangat untuk terus beribadah. Kita akan menyanyi janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia
penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih telah memimpin kami selama kami beribadah pada hari ini. Tuhan, pimpin kami juga setelah selesai ibadah dalam kehidupan sekolah kami, dan juga Tuhan pimpin dalam keluarga kami, agar kami semua bisa sehat terus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Bye-bye. dadah. Terima kasih adik-adik.